Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 173. Baguslah kalau begitu. Ervin merasa lega. Jika terjadi sesuatu pada Pamela, Agam pasti akan marah besar. Begitu masalah ini terjadi, Ervin langsung menyadari bahwa kecemasan yang Agam rasakan terhadap Pamela sudah jauh melampaui batas pasangan suami istri kontrak. Agam sangat memedulikan Pamela. Tuan, sebentar lagi akan ada badai petir, jadi helikopter nggak bisa terbang. Aku sudah memanggil mobil dari sekitar sini. Sekarang, mobilnya sudah tiba, Tuan bisa bawa Nona Pamela naik mobil dulu, kata Ervin. Mendengar ucapan Ervin, Pamela pun menyadari bahwa ternyata mereka datang naik helikopter, pantas saja cepat sekali. Agam mengiyakan ucapan Ervin, lalu berkata lagi, kamu tunggu pihak kepolisian di sini dan awasi polisi menangkap mereka semua. Jangan sampai lolos satu pun. Ervin mengangguk dan berkata, baik. Tenang saja, Tuan. Setelah berpesan pada Ervin, Agam menggendong Pamela, berbalik dan berjalan ke arah mobil di depan. Ervin membawa payung sambil mengantarkan mereka. Pamela merasa agak canggung. Dia berkata, Paman, aku nggak terluka, aku bisa jalan sendiri. Sambil berbicara, dia bergeliat dan ingin berdiri namun, pegangan Agam makin kuat. Dia menahan Pamela dengan erat dan menatap gadis ini sambil berkata, jangan gerak. Kalau kamu asal gerak lagi, aku akan melemparkanmu ke got. Pamela pun tidak berani bergerak lagi. Dia menjulingkan matanya. Pria ini tidak bisa bersifat baik melebihi 3 detik. Agam meletakkan Pamela dengan baik di jok penumpang, lalu membantu Pamela memasangkan sabuk pengaman. Gerakan ini membuat jarak antara kedua orang ini sangat dekat. Pamela tidak terbiasa. Secara otomatis, dia ingin melakukannya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan meraih sabuk pengaman itu. Namun, tak disangka, pria yang sedang membungkuk di hadapannya juga ikut tertarik olehnya. Agam makin membungkuk karena tarikan Pamela. Badannya tertarik ke depan dan dagunya pun menempel di bahu Pamela. Begitu dia memiringkan kepalanya, bibirnya menyentuh leher Pamela yang mulus. Pria ini memicingkan matanya. Tenggorokannya terasa kering dan panas. Dia menelan air liurnya, lalu melepaskan pegangannya dan berdiri. Karena sentuhan barusan, Pamela merasa seperti kesetrum listrik, dia pun merinding. Dia memalingkan wajahnya dengan canggung dan mengedipkan matanya dengan tidak nyaman. Setelah Agam menegakkan badannya, dia berdiri di samping pintu mobil dan menatap Pamela sesaat dengan tatapan membara. Pada saat ini, gadis ini terlihat sangat menawan. Kemudian, pria ini menutup pintu mobil. Dia melonggarkan dasinya dengan frustrasi, lalu berbalik, berjalan ke sisi kanan mobil dan naik mobil. Hujan turun dengan deras. Mobil melaju di jalanan di pinggiran kota. Penyeka kaca mobil terus bergerak ke kiri dan ke kanan. Kedua orang di dalam mobil sama sekali tidak bersuara, sehingga suasananya menjadi aneh. Pamela berdeham dan bertanya, Paman, bukankah kamu bilang kamu nggak peduli dan membiarkan para penculik itu berbuat sesuka mereka padaku? Kenapa kamu tiba-tiba punya hati nurani dan datang mencariku? Agam melirik sekilas ke arah Pamela dan bertanya, kamu mendengar semuanya? Pamela menopang dagunya sambil memandang keluar jendela. Dia memonyongkan bibirnya dan menjawab, ya, bukan hanya dengar, tapi aku merasa bahwa kamu sangat kejam. Tatapan Agam tetap tertuju ke jalanan di depan. Dia berkata dengan suara rendah, kalau tadi aku menunjukkan niatku untuk menyelamatkanmu, orang-orang itu nggak akan menurunkan kewaspadaan mereka terhadapmu. Mereka juga akan menyiksamu dengan kejam untuk menantang aku. Selain itu, hal ini harus diselesaikan secara sembunyi-sembunyi, nggak boleh dipublikasi keluar. Kalau nggak, ke depannya, akan ada makin banyak orang yang ingin menculikmu untuk mengancamku. Bahkan setelah hubungan kita berakhir pun hidupmu juga nggak akan tenang. Benar, ternyata begitu. Status Agam istimewa, jadi orang yang ingin mencari kelemahannya untuk mengancamnya pasti sangat banyak. Pamela tersenyum sinis dan menopang pipinya dengan malas. Dia menoleh dan menatap pria itu sambil berkata,
Paman, ternyata kamu juga tahu kalau kamu bisa membawa kerepotan bagi hidup orang lain. Sambil berbicara, ekspresi Pamela tampak licik. Bibirnya yang merah terus bergerak, menampakkan giginya yang putih. Ekspresi Agam tiba-tiba menjadi kaku. Matanya memerah. Tenggorokannya terasa kering dan panas. Dia hanya melirik Pamela sekilas, tetapi sebuah perasaan aneh meluap dalam dirinya, membuat sekujur tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Seorang pria dewasa tidak mungkin tidak memahami arti perasaan ini. Dia tiba-tiba menginjak rem mobil. Pamela langsung terlempar ke depan, lalu ditarik kembali oleh sabuk pengamannya dan bersandar kembali di kursinya. Dia mengernyit dan bertanya dengan heran, "Paman, ada apa?" "Turun!" teriak pria itu dengan dingin. Pamela tercengang. Dia tampak kebingungan. "Kenapa? Di luar sedang hujan. Apa lagi yang sudah kulakukan?" tanya Pamela. Bab 174. Agam menatap lurus ke depan dengan ekspresi gelap. Tanpa melihat Pamela sama sekali, dia berkata dengan kesal, "Turun dari mobil dan duduk di belakang." Pamela juga merasa sangat kesal. Dia tidak mengatakan kata-kata yang keterlaluan, mengapa pria ini tiba-tiba marah. Aneh sekali. Dia tidak bisa menyinggung Agam, tetapi juga tidak bisa menghindar dari Agam. "Ya sudah, aku turun. Lagi pula, aku lebih tenang kalau duduk di belakang. Aku juga nggak perlu melihat paman," pikir Pamela. Pamela melepas sabuk pengamannya dan membuka pintu. Sebelum dia berpindah ke belakang, dia memelototi pria itu, namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria itu sedang mencengkeram setir mobil dengan sangat kuat, seakan-akan sedang menahan sesuatu dengan sekuat tenaganya. Pamela mengernyit dan bertanya, "Paman nggak enak badan?" "Iya." Tanpa menjawab pertanyaan Pamela, pria ini berkata dengan tegas, "Cepat turun." Pamela mulai menyadari ada yang tidak benar. Dia menutup kembali pintu mobil yang baru dia buka, lalu memiringkan badannya dan menatap Agam dengan sungguh-sungguh sambil berkata, "Paman, kalau nggak enak badan, jangan ambil risiko mengemudi, biar aku saja." Tiba-tiba, pria ini menoleh dan menatap Pamela. Tatapannya tampak lapar, matanya juga merah, tidak seperti biasanya. Pamela tercengang sesaat, lalu berkata, "Paman, kenapa kamu?" Sebelum Pamela bisa menyelesaikan ucapannya, pria ini tiba-tiba menarik kerah bajunya. Agam merangkul kepala Pamela dengan tangannya yang besar dan mencium Pamela dengan penuh gairah. Pamela seketika terkejut. Dengan mata terbelalak, dia berusaha keras untuk mendorong pria itu. Apa yang sedang Agam lakukan? Dia sudah gila, ya. Mobilnya masih berhenti di tengah jalan. Gigi mereka sudah bertabrakan, tetapi pria ini masih saja merasa tidak cukup. Dia memperdalam ciuman ini seakan-akan dia kerasukan iblis. Pamela merasa marah, dia pun langsung menggigit pria itu dengan kuat. Rasa sakit ini membuat Agam tersadar. Dia berhenti sesaat, mengumpulkan akal sehatnya dan melepaskan Pamela. Dia menyeka darah di sudut bibirnya dengan jari jempolnya. Sambil bernapas dengan berat, dia berkata dengan nada mengancam, "Kalau kamu nggak mau aku lepas kendali dan menindasmu, duduk di belakang dengan patuh." Ekspresi, suhu tubuh, keadaan pria ini, semuanya tidak normal. Pamela seperti menyadari sesuatu. Dia juga tidak sempat merasa marah karena ciuman barusan. Dia meraih pergelangan tangan pria itu dan mengecek denyut nadi pria itu. Dia pun mengernyit dan bertanya, "Paman, malam ini, kamu makan apa?" Pamela juga bisa mengecek denyut nadi. Agam menahan hasratnya yang meluap. Dia memicingkan matanya menatap Pamela dan bertanya, "Menurutmu?" Pamela pun teringat akan sesuatu, dia bertanya lagi, "Malam ini, kamu bertemu dengan Jovita di Hotel Purnama, kan?" Karena Pamela mengungkit perihal hotel, bahkan Agam yang kesadarannya sudah kacau pun tampak marah. Dia berkata dengan sinis, "Bukankah Nona Pamela mengundangku dan mengatakan ingin memasak untuk minta maaf padaku?" Pamela mengurut keningnya. Dia sudah mengerti. Jovita pasti membuat Agam memakan sesuatu dan sekarang, efeknya baru muncul. Jovita terus memikirkan cara untuk menjalin hubungan dengan pria berkuasa. Demi hal ini, dia dan ibunya bisa melakukan apapun itu. Hanya saja, anehnya, Agam jelas-jelas tidak tertarik pada Jovita. Dia juga bukan orang yang tidak waspada, mengapa dia bisa memakan makanan yang dimasak Jovita dengan mudah di kamar hotel itu.
Pamela tidak tahu bahwa Agam hanya bersedia mencicipi makanan itu karena pria ini mengira bahwa itu masakan Pamela. Pamela mengecek denyut nadi pria itu lagi dan bertanya, "Coba katakan, tadi, apa yang kamu makan?" Sekarang, hal terpenting adalah mencari penyebab masalah ini dan menyelesaikan masalahnya. Agam melihat Pamela sepertinya benar-benar memahami ilmu medis, namun, saat dia melihat bibir merah Pamela, rasa panas meluap lagi dalam dirinya. Pria itu memalingkan wajahnya dengan dingin dan berkata dengan suara serak, "Sejenis masakan jamur yang ditumis dengan sayuran hijau." Dari gejala dan denyut nadi Agam, semuanya cocok. Dia pasti memakan jamur cinta, sejenis bahan makanan yang tidak dikenal secara luas. Pamela pernah membaca di buku medis bahwa jamur cinta memiliki efek afrodisiak. Jika jamur ini dikonsumsi sendiri, jamur ini bisa meningkatkan kesenangan antara pasangan suami istri. Namun, jika jamur ini ditumis bersama sayur adas, efeknya bisa membuat hasrat seorang pria tidak terkendali dan efeknya sangat kuat. Gawatnya, gejala ini tidak memiliki obat penawarnya dan hanya bisa diredakan dengan hubungan intim dengan lawan jenis. Setelah mendapatkan kesimpulannya, Pamela langsung melepaskan pegangannya di pergelangan tangan Agam untuk menghindari sentuhan fisik yang bisa memicu hasrat Agam. Paman, sekarang, kamu sepertinya keracunan jamur itu, jadi racunnya sedang bekerja." Bab 175. Agam menahan kegelisahan dalam dirinya dan mengiyakan ucapan Pamela. Dia sebenarnya sudah menebak hal ini. Pamela menatapnya dengan tatapan simpati. Dengan alis terangkat, Pamela bertanya, "Masih bisa mengemudi, enggak? Atau aku saja?" "Enggak perlu," kata Agam sambil kembali menyalakan mesin mobil. Dia menggenggam setia mobil dan berkata, "Cepat duduk di belakang." "Ya," jawab Pamela. Setelah mengetahui alasan pria ini tiba-tiba menyuruhnya turun dari mobil, Pamela juga tidak kesal lagi. Namun, dia tidak membuka pintu dan turun dari mobil karena hujannya terlalu deras, melainkan langsung melangkah ke belakang dari jok penumpang di depan. Begitu dia melangkah ke belakang dan duduk dengan baik, pria itu langsung menaikkan pembatas antara jok depan dan jok belakang untuk memisahkan ruang antara mereka berdua. Mereka jelas-jelas masih berada di mobil yang sama dan hanya terpisah oleh pembatas yang tipis. Mereka bahkan masih bisa mendengar suara napas satu sama lain. Suasana hati Pamela sangat rumit. Dia tahu jelas apa yang sedang pria itu tahan dengan sekuat tenaga, jadi dia sama sekali tidak bisa menganggap seakan-akan tidak ada yang terjadi. Hujannya makin deras, sehingga jalanan juga banjir, tidak aman jika mereka terus mengemudi. Agam pun mengemudi ke sebuah hotel di pinggiran kota. Setibanya di hotel, resepsionis hotel itu memberitahu mereka bahwa hanya ada satu kamar yang tersisa. Situasinya sangat canggung. Biasanya, Pamela sama sekali tidak khawatir untuk tidur di kamar yang sama dengan Agam. Sebelumnya, mereka berdua juga pernah tidur di kamar yang sama di kediaman keluarga C. Dirgantara, satunya tidur di ranjang dan satunya lagi di sofa, saling tidak mengganggu. Namun, hari ini, karena salah makan, Agam sedang dikuasai oleh sejenis dorongan dalam dirinya. Jika Agam tidak bisa menahan diri. Saat Pamela sedang ragu-ragu, Agam langsung berkata, "Satu kamar saja." Pamela menatap pria ini dengan terkejut, ekspresinya waspada. Wajah Agam tampak pucat, tetapi ekspresinya tidak terlihat. Dia mengulurkan tangannya dan menerima kartu akses dari resepsionis itu, lalu menarik Pamela ke arah lift. Di dalam lift yang tertutup, Pamela tetap berada dalam kondisi waspada. Suara napas pria ini kasar dan terdengar dengan sangat jelas, menandakan adanya bahaya bagi Pamela. Pamela menoleh untuk mengamati Agam sekilas, tetapi Agam ternyata sedang menatapnya lekat-lekat. Mereka pun saling bertatapan. Pamela mengetahui apa yang sedang Agam tahan, Agam juga mengetahui apa yang sedang Pamela waspadai. Dari tatapan mereka, isi pikiran mereka juga terlihat dengan jelas. Pamela mengedipkan matanya dengan tidak nyaman dan memalingkan wajahnya terlebih dahulu. Begitu mereka masuk ke kamar, pria itu langsung pergi ke kamar mandi dan membanting pintunya. Pamela baru membuang napas dengan lega. Dia duduk, lalu menenangkan dirinya untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Tadi, di dalam mobil, dia hanya memberitahu Agam bahwa Agam keracunan jamur, tetapi dia tidak berani memberitahu Agam hal yang paling fatal.
Jika dia tidak salah ingat, di buku medis, tertulis bahwa jamur cinta dan sayur adas termasuk dalam makanan yang saling bertentangan. Pertemuan antara dua elemen ini akan menghasilkan racun kuat. Setelah dikonsumsi, jika hasrat itu tidak dilepaskan sepenuhnya pada hari yang sama juga, akan ada efek samping yang sangat serius, berdasarkan jumlah konsumsinya. Pada kasus ringan, orang itu mungkin akan mengalami kelumpuhan pada tubuh bagian bawahnya, sedangkan pada kasus parah, ada kemungkinan penumpukan darah dan kematian. Sebanyak apa jamur yang dimakan Agam? Jovita benar-benar sudah gila. Jika Jovita hanya menggunakan obat afrodisiak, meskipun sekarang efek obatnya sedang bekerja pada Agam, setelah ditahan sebentar, gejala itu akan menghilang. Namun, Jovita malah menggunakan jamur cinta dan sayur adas. Dengan kata lain, Jovita memaksa Agam untuk melampiaskan hasratnya pada Jovita supaya pria ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan begitu, Jovita pun bisa memanfaatkan hubungannya dengan Agam. Namun, Jovita sama sekali tidak memprediksi bahwa Agam tidak tinggal di hotel itu hingga efek makanan itu bekerja dan langsung pergi ke pinggiran kota, sehingga rencana Jovita gagal. Pamela harus bergegas mencari cara tradisional untuk membantu Agam menawarkan racun ini. Tanpa disadari, Pamela pun merogoh kantongnya. Namun, dia baru mengingat bahwa ponselnya dibuang oleh penculik itu. Untungnya, dia membawa jasnya Agam dan ponselnya Agam berada di dalam kantong jasnya. Pamela menggunakan ponsel pria ini untuk mencari beberapa informasi di internet, tetapi dia tidak menemukan apapun. Saat dia sedang merasa cemas, tanpa disengaja, dia membuka daftar kontak pria ini. Sebuah ide tiba-tiba muncul dalam benak Pamela. Dia pun bergegas menelepon Justin. Bab 176. Nada deringnya berbunyi untuk sesaat sebelum panggilan ini diterima. Halo, Justin merendahkan suaranya dan berkata dengan sembunyi-sembunyi, Kak Agam, aku sedang mengerjakan pekerjaan rumahku. Ada apa? Ini aku, kata Pamela. Pamela, karena merasa heran, suara Justin melengking. Dia bergegas berdeham dan bertanya dengan nada sombong, Pamela, kenapa kamu menghubungiku dengan ponsel Kak Agam? Coba kutanya, kakakmu di rumah, enggak? Tanya Pamela. Justin menjawab dengan heran, kenapa? Ada apa kamu mencari kakakku? Pamela juga tidak bisa menceritakan hal ini dengan terlalu terus terang pada Justin, dia pun berkata, sekarang, Agam memerlukannya. Coba kamu tanyakan pada kakakmu apakah dia punya waktu untuk datang sebentar atau enggak. Justin merasa ada yang aneh, dia pun berkata, kakakku di luar negeri, dia belum pulang. Ada apa sebenarnya Kak Agam mencari kakakku? Kenapa dia enggak langsung menghubungi kakakku? Ternyata orangnya lagi di luar negeri, ya. Cara ini terlalu lama untuk menyelesaikan masalah mendesak ini. Kalau begitu, enggak apa-apa, deh. Sudah, ya, kata Pamela. Justin berseru dengan kesal, hei, Pamela, jangan setengah-setengah. Pamela tidak punya waktu untuk basa-basi dengan Justin, dia pun langsung mematikan panggilannya. Dia sebenarnya ingin mengundang wanita yang disukai Agam untuk datang dan membiarkan mereka berdua melewati malam yang indah, jadi masalahnya juga terselesaikan. Sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Namun, orangnya malah berada di luar negeri, Pamela pun tidak punya cara lain lagi. Pamela membuang napas dengan tidak berdaya. Pada saat ini, ponsel Agam tiba-tiba bergetar lagi. Pamela awalnya mengira bahwa Justin menelepon balik. Namun, ternyata ada panggilan masuk dari Derry, teman baiknya Agam. Reaksi pertama Pamela adalah menyuruh Agam keluar untuk menerima panggilan ini. Namun, baru saja dia membuka mulutnya, dia teringat akan keadaan rumit Agam sekarang, jadi dia membungkam. Setelah berpikir sejenak, dia pun menerima panggilan Derry, siapa tahu ada urusan mendesak. Agam, di mana kamu? Tanya Derry. Suara Derry terdengar sangat santai, tidak terdengar seperti ada urusan mendesak. Ini aku, kata Pamela dengan santai. Derry tersenyum dan berkata, adik iparku. Agam di mana? Dia sedang mandi, nggak bisa terima panggilan, kata Pamela dengan jujur. Derry terdiam sesaat, lalu tertawa kecil dengan penuh arti dan berkata, oh, aku mengerti. Maaf, sudah mengganggu waktu kalian berdua. Pamela tercengang sesaat. Saat dia menyadari arti ucapan Derry, wajahnya langsung terasa panas.
Sebentar, jangan matikan dulu panggilannya. Derry sudah hampir mematikan panggilan ini. Hah? Ada apa lagi? Tanya Derry. Pamela memandang keluar jendela, hujannya sudah mereda. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah Agam punya mantan pacar? Derry tidak menyangka bahwa Pamela akan menanyakan hal seperti ini padanya. Dia tertawa dan bertanya, kenapa? Kamu ingin cari tahu tentang sejarah cinta Agam dari aku? Pamela menjawab dengan kesal, bukan begitu. Maksudku, sekarang, bisakah kamu membantuku menghubungi salah seorang mantan pacarnya untuk datang dan mengenang masa lalu dengan Agam? Di ujung telepon lainnya, Derry sedang menyesap anggur dengan santai di kelab. Mendengar permintaan Pamela, dia hampir tersedak. Apa katamu? Sekarang, kamu mau mencari mantan pacar Agam untuk pergi dan mengenang masa lalu dengan Agam? Cih, bertiga, adik iparku, ternyata kalian sukanya yang begitu, ya. Awalnya, Pamela tidak mengerti. Setelah berpikir sejenak, ekspresinya menjadi gelap. Mendengar permintaan Pamela, dia hampir tersedak. Apa katamu? Sekarang, kamu mau mencari mantan pacar Agam untuk pergi dan mengenang masa lalu dengan Agam? Cih, bertiga, adik iparku, ternyata kalian sukanya yang begitu, ya. Awalnya, Pamela tidak mengerti. Setelah berpikir sejenak, ekspresinya menjadi masam. Dia berkata, bukan, karena sekarang Agam memiliki kondisi khusus dan memerlukan seorang wanita. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, sebuah tangan yang besar tiba-tiba merampas ponsel itu dari belakangnya. Pamela tercengang. Dia berbalik dan melihat Agam yang sudah entah sejak kapan berdiri di belakangnya. Bab 177. Pria ini sepertinya baru mandi. Dia mengenakan sebuah mantel mandi berwarna putih, rambutnya masih basah. Dia terlihat santai, tetapi ekspresinya tampak suram dan kejam. Paman, sejak kapan kamu keluar? Tanya Pamela. Setelah mandi dengan air dingin, Agam merasa sedikit lebih tenang. Saat dia keluar dari kamar mandi barusan, dia melihat Pamela yang sedang bertelepon di samping jendela. Agam menunduk dan melihat layar ponsel yang menunjukkan bahwa panggilan itu masih terhubung. Dia mematikan panggilan itu dan menatap Pamela dengan tatapan dingin sambil bertanya, untuk apa kamu mencari mantan pacarku? Pamela tidak mengelak, dia menjawab dengan terus terang, Paman, keadaanmu sekarang harus diselesaikan, jadi aku. Jadi, kamu mencari mantan pacarku ke sana kemari? Tanya pria ini dengan nada kesal. Pamela menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tapi masih belum ketemu. Paman, bagaimana kalau kamu menghubungi mantan pacarmu sendiri supaya mereka datang membantumu? Agam tersenyum dengan sinis, tatapannya sangat gelap. Nona Pamela, sepertinya kamu senang sekali membagikan suamimu dengan wanita lain, ya. Hari ini, dia menggantikan wanita lain untuk mengundang Agam ke hotel, sehingga Agam diracuni oleh wanita lain. Jika bukan karena Agam meninggalkan hotel itu secepat mungkin, sepertinya efek racunnya akan bekerja di hadapan Jovita. Sedangkan Pamela malah tidak peduli. Pamela tertawa dengan canggung dan berkata dengan tidak berdaya, masalah ini sangat mendesak, jadi kita perlu bantuan orang lain. Aku juga hanya ingin membantu Paman menyelesaikan masalah ini. Apa? Agam memicingkan matanya dan tertawa dengan sinis. Dia pun menyindir Pamela, kalau Nona Pamela senang sekali membantu orang lain, bagaimana kalau kamu saja yang membantu suamimu? Pamela seketika tercengang. Dia mengernyit dan berkata, aku nggak bisa, aku bukan seleramu. Agam melangkah mendekati Pamela dan menarik dagu Pamela secara paksa dengan tangannya yang kasar. Aku sudah hampir mati kelaparan, siapa yang masih memedulikan selera? Pamela mulai merasa ketakutan. Dia merasakan adanya bahaya, jadi dia berjalan mundur. Otaknya berputar dengan cepat. Oh ya, Paman, kalau kamu nggak memedulikan selera, biar aku cari apakah ada iklan pemesanan pelacur di dekat pintu. Katanya, sekarang mereka menyediakan layanan langsung. Dia bahkan mau mencarikan hal seperti itu untuk Agam. Pada saat ini, api amarah dan hasrat dalam tatapan Agam bercampur dan membara. Pamela aktif sekali dalam mencarikan bantuan untuk Agam. Sepertinya, Pamela benar-benar sama sekali tidak peduli jika Agam berhubungan dengan wanita lain. Baru saja Pamela ingin melarikan diri, tangannya tiba-tiba ditarik oleh pria itu.
Kemudian, kedua tangannya ditahan secara bersamaan ke belakang. Agam menarik tangan Pamela dengan kuat ke bawah, sehingga tubuh Pamela terpaksa menegak. Kepala Pamela juga ikut terangkat dan menatap Agam. Kekuatan Pamela jelas kalah dari kekuatan Agam, sehingga Pamela tidak bisa melepaskan diri, juga tidak bisa bergerak. "Paman, kamu ngapain? Lepaskan aku!" seru Pamela. Agam mendorong Pamela ke dinding, sebelah kaki Agam yang panjang diulurkan keluar dari mantel mandi itu dan diangkat sedikit ke depan. Lututnya menembus celah di antara kedua lutut gadis ini dan menahannya di dinding, membuat gadis ini tidak bisa bergerak. Agam menundukkan kepalanya, napasnya yang kasar dan panas pun menyebar di wajah kecil gadis yang sedang mengernyit itu. "Istriku ada di hadapanku, untuk apa aku mencari jauh-jauh? Lagi pula, wanita di luar juga nggak bersih. Benar nggak, Nona Pamela?" kata Agam. Pamela mengernyit sambil memalingkan wajahnya untuk menghindari Agam. Jika Agam mendekat lagi, mereka akan berciuman. Agam merasa kesal. Dia menarik wajah Pamela dan menatap Pamela dengan posisi dominan sambil berkata, "Kamu takut aku menyentuhmu? Jadi, kamu sibuk mendorongku pada wanita lain?" Begitu melihat gadis menyebalkan ini, hasrat yang sudah Agam tahan dengan air dingin kembali meluap dan melonjak dengan kuat. Sekarang, Agam benar-benar ingin sekali menggigit gadis sialan ini dan menelannya utuh-utuh. Pria ini tidak lagi menahan diri, tatapannya yang dingin dan tegas juga membara. Situasinya lepas kendali. Pamela menarik napas dan berkata, "Paman, tenanglah. Jangan lupa, kamu nggak tertarik padaku." Bab 178. Agam menatap Pamela dengan matanya yang merah karena dorongan nafsu, seakan-akan dia sedang menatap mangsanya. "Kalau aku bilang aku tertarik padamu," kata Agam. Begitu pria ini mengucapkan kata-kata ini, petir menggelegar di luar jendela. Hujan yang awalnya sudah agak mereda tiba-tiba makin deras. Pamela menatap pria ini dengan ketakutan, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sudah dengar, belum? Paman, bahkan langit pun tahu kamu sedang membohongiku untuk tidur denganmu dan mau menghukummu." Membohongi Pamela untuk tidur dengannya. Tatapan Agam langsung menggelap, dia merasa murka. Pamela membuang napas dan berkata lagi, "Paman, sekarang perasaan itu hanya ilusi karena kamu keracunan, jadi kamu ingin tidur dengan wanita manapun. Aku bisa mengerti. Dia bisa mengerti." "Pamela, kamu anggap aku siapa?" kata Agam sambil menatap Pamela dengan tatapan tegas. Napasnya yang panas mengembus di wajah Pamela, dengan aroma rokok mahal yang menyenangkan. Pamela tidak menghindari tatapan itu. Dia mengernyit dengan ekspresi berani, "Aku menganggapmu sebagai seorang pria yang sedang dibutakan oleh hasrat," seru Pamela. "Benar, ucapanmu benar." Agam tertawa dengan sinis dan menggertakkan giginya. Napasnya yang kasar dan berat menunjukkan bahwa pria ini sudah hampir lepas kendali. Dia menundukkan kepalanya dan langsung mencium gadis bermulut tajam ini. Mata Pamela terbelalak dengan kaget. Dia terus meronta, dia terus melawan kekuatan pria ini, menggoyang kepalanya, menggigit pria ini. Tiba-tiba, perlawanannya sepertinya berhasil. Kedua tangannya terbebaskan, pria ini juga mundur sambil bernapas dengan terengah-engah. Pamela menatap Agam dengan tatapan heran dan terkejut. Namun, Agam sudah berbalik. Sambil mengepalkan kedua tangannya dengan erat, Agam melangkah dengan berat ke arah pintu kamar. Pamela membuang napas dan bertanya dengan agak cemas, Kamu mana?" "Mau ke?" Tanpa menoleh, Agam menjawab dengan suara serak, "Aku tidur di mobil, kamu diam di sini. Besok pagi, bangun jam 7 dan temui aku di bawah." Pada saat ini, Agam merasa seakan-akan jutaan semut sedang berjalan di dalam tubuhnya. Jika dia masih saja tidak menghindari wanita ini, dia benar-benar akan lepas kendali. Dari awal, Agam sama sekali tidak pernah bermaksud untuk memaksa gadis ini untuk membantu dirinya. Jika bukan karena begitu dia keluar dari kamar mandi, dia melihat gadis itu mencari wanita lain untuk menemaninya tidur, dia juga tidak akan marah hingga hampir lepas kendali. Setelah mandi dengan air dingin, dia baru bisa memaksa dirinya untuk tenang kembali, tetapi hasrat itu malah dibangkitkan kembali oleh gadis sialan itu. Pamela tercengang. Dia mengernyit sambil menatap punggung pria yang sedang serba salah itu. Agam tidak tahu bahwa keadaannya sekarang tidak bisa berlalu hanya dengan menahan diri.
Tanpa hubungan intim, keesokan paginya, dampak paling ringan yang akan muncul pada tubuh Agam adalah kelumpuhan badan bagian bawah. Pamela pun mengingat kembali 20-an hari terakhir yang dia lalui. Hubungan antara dia dengan pria ini bisa dibilang cukup tenang. Selain terkadang, saat pria ini terlalu dominan, pria ini juga lumayan baik terhadap Pamela. Sebelumnya, dia juga memberikan Pamela lukisan yang dia menangkan dengan jumlah uang besar. Cuaca di luar sangat buruk, hujan turun sangat deras. Bahkan jika ada wanita yang ingin menyerahkan dirinya untuk membantu Agam pun, wanita itu pasti tidak sempat datang. Oleh karena itu, sekarang, Pamela hanya bisa memilih. Dia bisa melepaskan dirinya dari keterlibatan dengan hal ini dan melihat seorang pria sehat yang berhubungan baik dengannya menjadi cacat dan bahkan meninggal. Kalau tidak, dia bisa membantu Agam sendiri. Bagi seorang gadis yang tidak pernah berpacaran, hal ini adalah sebuah langkah yang sangat susah diambil. Namun, tak disangka, hari ini Agam pergi ke hotel itu untuk Pamela, sehingga Agam keracunan karena Jovita. Jadi, Pamela tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya dari hal ini. Selain itu, saat dia diculik, Agam juga langsung datang menyelamatkannya. Bab 179. Hari ini, jika Pamela tidak melakukan apapun, ke depannya, saat dia teringat kembali akan hal ini, dia akan selalu merasa bahwa dia berutang pada pria ini. Hal ini akan menjadi sejenis siksaan mental baginya. Setelah memikirkan hal ini, Pamela menarik napas dalam-dalam dan berseru, "Sebentar. Paman, biar ku bantu." Langkah Agam terhenti, dia tersentak. Sekarang, Agam merasa seperti vampir yang masih tersisa sedikit kemanusiaannya. Di hadapan manusia berdarah manis, hati nuraninya bertarung dengan hasratnya. Dia berusaha keras untuk menahan diri dari berbalik dan langsung menerkam gadis itu. Pria itu memicingkan matanya dan bertanya, "Kenapa?" Pamela berjalan ke hadapan pria itu. Setelah ragu-ragu sesaat, Pamela mengulurkan tangannya dan menarik ikatan pinggang mantel mandi itu sambil berkata, "Ada yang memerlukan bantuan mendesak, jadi anggap saja ini bantuan kemanusiaan. Selain itu, Paman nggak jelek, tubuhmu juga sangat bagus. Kali ini, kalau aku membantumu, aku juga nggak rugi. Ayo sini." Setiap patah kata yang Pamela ucapkan tidak berperasaan, semuanya menyangkut moralitas. Ucapannya pun menyentuh batas kesabaran pria ini. Agam menahan kegelisahan dalam dirinya. Dia menatap gadis ini dengan tatapan gelap dan bertanya, "Sekarang, kalau bukan aku, melainkan pria lain yang terkena gejala ini di hadapanmu, apakah kamu juga akan begitu berbelas kasih dan membantu orang itu?" Pamela mengangguk dan menjawab, "Ya, kalau dia orang baik." Awalnya, Agam berencana untuk melepaskan Pamela. Namun, mendengar gadis ini mengiyakan pertanyaan Agam dengan tegas, Agam menjadi makin marah. Artinya, Agam tidak istimewa. Pamela juga akan begitu murah hati pada pria lain. Agam mengulurkan lengannya dan merangkul pinggang Pamela. Dia menatap Pamela dari atas dan berkata, "Baiklah, karena Nona Pamela yang baik hati bersedia membantu, aku juga akan menerima bantuan ini dengan senang hati." Pamela masih ingin mengucapkan sesuatu, tetapi ucapannya tertahan karena pria ini langsung menciumnya. Agam menggendong Pamela dan melemparkannya di atas ranjang. Tubuh Agam yang kuat menindih tubuh Pamela, tangannya yang kasar juga menyingkirkan rambut yang tersebar di wajah Pamela. "Sudah menyesal, belum?" tanya Agam. Pamela tampak linglung karena ciuman itu. Dia memejamkan matanya dan berkata dengan keras kepala, "Aku nggak akan menyesal sudah melakukan perbuatan baik." Api amarah membara dalam tatapan Agam. Dia tertawa dengan sinis dan berkata, "Baiklah, kalaupun kamu menyesal, aku juga nggak akan melepaskanmu. Nona Pamela yang baik hati, nanti jangan nangis, ya." Suasana hati Pamela menjadi kacau. Sebenarnya, dia menyadari bahwa dia juga makin tertarik pada pria ini sedikit demi sedikit. Namun, dia sengaja mengubah segala reaksinya menjadi menolong orang yang memerlukan dan mengabaikan perasaan lainnya. Dengan begitu, hubungan antara dia dengan Agam tidak akan menjadi rumit dan akan lebih mudah untuk ditangani. Mereka tetap hanya berhubungan kerjasama yang bisa berakhir kapanpun itu. Setelah malam penuh gairah, saat Pamela bangun, langit sudah terang. Pamela menggerakkan badannya, sekujur tubuhnya terasa sakit,
seakan-akan badannya baru dibongkar dan dipasang kembali. Dia hanya sendirian di atas ranjang. Dia mengambil sebuah mantel mandi dan menutupi badannya, lalu bangkit berdiri. Awalnya, dia ingin pergi ke kamar mandi, tetapi dia melihat pintu kamarnya terbuka. Ada yang sedang berbicara di luar, yaitu Ervin. Pamela berjalan mendekat untuk melihat situasinya. Tuan, para penculik kemarin sudah ditangkap. Tapi, pemimpin mereka bersikeras pura-pura nggak mengenali para bawahannya. Dia juga sudah mempersiapkan banyak alibi. Di alat komunikasinya, nggak ada jejak hubungan antara dia dengan bawahannya. Pihak kepolisian juga nggak berdaya, mereka hanya bisa melepaskannya, kata Ervin. Cari orang itu, bawa dia ke hadapanku. Seru Agam. Ervin pun berkata, baik. Kemudian, Agam berbalik dan menutup pintu. Saat dia melihat Pamela yang berdiri di depan pintu dengan ekspresi mengantuk, dia mengernyit dan bertanya, sudah bangun? Ya. Cerita bersambung.